berbicara timur barat yang tidak 50-50, tapi dari arah Yasnaya Poliana ke arah Hospital menandakan hanya sekitar 40% dari lokasi map yang bisa langsung dituruni oleh para player. Dan berbicara Aerowolf yang tadi dibahas oleh analis kita, wah ini perjalanan yang cukup jauh ya. Betul. Wah. Nampaknya mereka harus mudik untuk sementara waktu. Betul Jauh banget. sekali dari kampung halaman. Mereka ada di utara dan kampung halaman mereka SMB sangat jauh sekali ada di selatan. Betul banget, tentunya harus melakukan vehicle movement, tapi ada yang menarik. Airwolf ternyata melakukan sebuah early drop ke arah Kameshki dan di bagian selatannya untuk melakukan scrapping area loot. Karena ini kekuatan juga, mereka akan ada fast loot, mereka bisa fast rotate juga jikalau dibutuhkan misalnya zona membouncing ke arah bagian barat. Betul sekali, tapi kalau kita lihat dari pergerakan Aero, mereka split 4 orang yang berbeda. Super Una cukup jauh nampaknya dari para player Aero yang lainnya. Iya betul banget, Super Una justru bergerak ke arah bagian utara dari Mansion. Spalv mendapatkan scrapping area jalur dari Kameshki, Renalre dan juga Potato ada di bagian sana. Tapi berbicara rotasi, berbicara drop zone, tidak hanya Airwolf. Tim-tim lain juga sudah mulai melakukan sebuah drop down di sana. Kita lihat Alter Ego agak cukup menarik di Watertown dan zonanya justru mengarah sekitaran sentral dan timur. Jadi ini memudahkan sekitar 70% tim udah berada dalam zona. Ya betul sekali, tapi kali ini kita lihat nampaknya dari tim-tim yang sudah turun. Di manakah keberadaan dari tim Boom? Ada di barat. 2 tim yang tadi dibahas, tidak ada yang turun di area yang tadi memang dibahas. Betul. Milta kosong, SMB-nya kosong. Ini sebuah jinx kembali lagi terjadi ya. Boom justru bergerak ke bagian pojok dan berbicara pergerakan. The Pillars ternyata mendapatkan satu player dari EVOS bergerak ke arah bagian Milta. Justru bertemu terlebih dahulu. Satu orang knockdown, Onta turun menggunakan DP. Spray ke arah depan Liza udah sekarat bahkan sana jujur memilih untuk turun terlebih dahulu. Tapi apa yang bisa dilakukan? Tidak ada gerakan tertentu dan bahkan satu orang dari EVOS harus langsung dipulangkan ke lobby. Wow, ini adalah early fight yang benar-benar early. Mereka baru turun. Bahkan kali ini ada satu orang tadi langsung dipulangkan saja. Dipukul-pukul begitu saja. Lizard ditinggalkan kali ini karena memang TP memilih untuk mengarah ke area yang lainnya. Iya betul banget. EVOS dan juga Onyx harus sudah EVOS dan juga Ion harus sudah kehilangan satu playernya di awal-awal. Menandakan ini adalah sebuah kesulitan bagi mereka. Bahkan Red Face N juga langsung ditabrak kembali lagi. Wah, the play dari tim-tim yang bermain di game kedua kali ini. Ini hari kedua ya Sans? Iya. Bener-bener surprise gitu loh. Betul. Bahkan tabrak-menabrak kacap kali terjadi di Grand Final kali ini. Betul banget. Ini yang tadi gue bahas sama Wolfie, kayak senjata penting, utility penting. Tapi kendaraan ternyata bisa jadi secret weapon yang mematikan juga loh. Betul. Karena emang sekali tabrak langsung ke knock, tidak perlu mengeluarkan banyak peluru gitu. Nggak kehilangan utility juga. Nah ini dia yang tadi kita bahas sedikit ya. Onyx dan juga Ion ternyata melakukan loot sekitaran Gatka. Ion mengetahui mereka sangat kesulitan untuk bergerak karena Novo dikejar. Sebuah Mad Max Gaming di sini KP udah sangat sekarat, ada sebuah headshot seperti tadi. Lebih milih untuk balik terlebih dahulu karena berbahaya banget. Onyx masih punya kesempatan untuk mengejar poin-poin yang lainnya. Jadi mereka lebih milih untuk lootingan kembali, menguatkan diri mereka lagi, baru nanti mungkin hunting player yang lainnya. Betul sekali, nampaknya memilih untuk bermain secara bijak, bermain untuk menahan, tidak terlalu bernafsu untuk mencari kill point di awal-awal. Mereka memilih untuk melengkapi utility mereka dulu, melengkapi vest, helm, dan sebagainya. Karena memang kita lihat, di mana dari tim Boom pun baru punya level 1, vest juga level 1 kita lihat kali ini. Akan Presbyterian ke arah depan dengan AKM-nya mencari player-player dari tim Ion, tapi tidak bisa men-take down satu player pun dari tim Ion. Betul, ini Ion benar-benar berada dalam kesulitan yang sangat besar ya. Mereka mencoba untuk melakukan sebuah signature drop yang baru di arah Gatka. Ada Onyx. Ya. Mereka makin ke arah timur. Ada Boom yang juga mengganti signature drop mereka. Dan ini kita bisa lihat ada infografiknya Ikyar di sini. Ya, nampaknya favorite weapon dari Ikyar ini dia. Kirkur dari Ikyar nampaknya menjadi favorite weapon dia. Sniper nampaknya. Sniper, bolt action di bolt sini action. ya. 37 kill dibukukan, 34 assist, 34 knock. Menurut gua Ikyar ini one of the kind dari player yang benar-benar efektif. Dari kill, assist, dan knocknya ini benar-benar setara. Menunjukkan supporting yang dia lakukan ini benar-benar on point. Dia nggak terlalu terburu-buru juga, tidak terlalu agresif juga. Karena memang ada role yang harus dimainkan oleh seorang Ikyar. Betul sekali. Tapi berbicara maksimal, ternyata ada sebuah push yang sangat berani dari Dranix ke arah depan. Audrey yang mencoba untuk melakukan sebuah defensive line, ternyata cukup low HP. Nate juga dilemparkan dan knockdown. What a play dari seorang Crazen. Tinggal misalkan 3 player aktif. Tapi kalau kita lihat hanya satu yang ada di sekitaran defensive line Siren saat ini. Ya benar sekali, tapi Moxpe coba membantu kali ini. Coba datang kali ini ke compound dari tim Dranix. Akan coba dilempar Nate ke arah depan. Dilemparkan begitu saja, tapi Moxpe sudah tertakedown terlebih dahulu dari seorang bot di sisi lain. Ya, Anthem akan mencoba untuk menahan di sana. Audrey juga bahkan langsung dikonfirm jadi kill. Ada sebuah shot dari bagian belakang Ucup knockdown, tapi belum cukup untuk mendapatkan confirm kill karena Ucup masih bisa untuk di-revive. Dan ini akan menjadi malah
malapetaka bagi Siren karena Moxpay pelan tapi pasti mencoba untuk bergerak ke arah temannya itu Anthem untuk mencoba di revive, tapi lihat bot sudah mengcook sebuah grenade akan coba dilempar, Welet connect ke arah depan. Ternyata confirm kill kalau Moxpay. Anthem akan menjadi last man standing di bagian compound ini karena just space cukup jauh. Ya, nampaknya akan commit push kali ini dari tim Darix yang lain sebenarnya ke arah depan. Anthem yang diburu kali ini coba berlari kali ini. Anthem berlari menghindari tembakan dari seorang bot, tapi bot akan coba naik kali ini, akan coba jump shoot kali ini ke arah Anthem dan berhasil jump shootnya tadi. Anthem pun take-down kali ini. Ya, betul banget, Franix benar-benar kuat saat ini, masih bisa untuk melakukan revive, tapi lihat Morph coming in, third party sudah masuk dalam defensive line dari Franix. Just Space, well, I'm out, kata dia. Cabut terlebih dahulu dan Morph akan menjadi scavenger yang berbahaya banget. Bots menahan sendirian saja, sedangkan di belakang masih dicoba untuk melakukan sebuah revive. Ini agresif banget saat ini. Just Space tadi memilih untuk left the group dan kali ini Morph join the group, di mana mereka langsung menghujani banyak sekali grenade ke arah tim Dranix. Wow, kali ini ucapan selamat datang dari Morph ke arah tim Dranix. Nampaknya dilempari terus-terusan kali ini. Bomnya akan coba melempar ke arah depan, kali satu orang sudah tertakedown kali Zay nampaknya dari tim Morph. Akan coba maju bot, tapi kita lihat di mana bom Mercy spread ke arah depan. Big tipis mendapatkan satu orang dari tim Dranix tadi. Bots nampaknya. Wah, ada play dari Morph saat ini, 2 melawan 3. 3 orang dari Morph masih ada, bahkan Frizen juga knockdown. Sangat CS sendirian saja, masih bisa untuk di-revive. 4 melawan 1 seharusnya selepas ini oleh Morph. Dan ini akan berbahaya banget, ada panci di sana. Nasty dari Morph. Misalkan Chess masih melakukan sebuah pick di sana. Akan ada sebuah shotgun. Oh, what a bait. Rensky di sana, ada sebuah jump juga. Knockdown 1, masih dicoba Rensky, masih kebingungan, tapi pada sistem yang on point. Dranix too soon di peringkat ke-16. Cover yang cepat, backup yang cepat menjadi kunci dari kemenangan tim Morph di compound ini. Bisa men-takedown seluruh player dari tim Dranix karena memang backup-nya cepet banget tadi Morph. Ya, itu adalah sebuah permainan yang luar biasa ya dari Morph. Mereka bisa untuk melakukan sebuah bait movement lagi. Rensky diberikan ke depan untuk membuka posisi dari Chess. Ada body system yang masuk, knockdown di sana. Dan ini dia pertarungan lainnya di tempat Yasnaya. Ada Victim dan juga Aerowolf yang tadi sedianya ada di bagian atas. Sudah mendapatkan bagian tertinggi dari Yasnaya. Pertempuran di tempat lain juga ada antara Geek dan juga EVOS. What happened, Sans? Ini agresif banget Iron Angel kita kali ini. Ya, semua tim nampaknya akan fight kali ini, di mana Datmos akan coba berlari mencari poin dari kali ini. Mencari tim EVOS di sana, satu orang di spray down dengan DP-nya, tapi malah Geekmort yang kali ini akan low HP dia. Betul banget, ada sebuah nade yang tadi on point ke arah bagian atas. EVOS satu orang knockdown, masih dicari dari EXC, masih melakukan sebuah agresivitas. Foxy tidak bisa melakukan revive yang sangat jelas karena ada nade dilemparkan kembali lagi. Bahkan Foxy juga knockdown, misalkan satu poin lagi dari itu EXC bertarung di sini. Darylnya on point, satu orang knockdown langsung di-confirm jadi kill, tapi masih ada 2 player lain dari Geek. Masih mencoba untuk mencari, masih melakukan juga shoulder pick dari bagian Morph sendiri atau EVOS sendiri. Ada sebuah movement yang cukup berani, tapi satu orang dari Geek knockdown lagi. Toms, last man standing melawan EXC. EXC tahu temponya harus turun terlebih dahulu, melakukan healing prom. Begitu pun Toms lebih memilih untuk revive terlebih dahulu. Toms revive ini menjadi kesempatan EXC untuk melemparkan net ke arah depan. Dia tidak melemparkan, dia memilih untuk melakukan push, tapi dia memilih untuk revive juga. Enggak, dia maju kali ini. Dia akan coba majukan. Orang di depan sana spray ke arah ke depan, tapi malah lewat saja begitu saja kali ini. Kita lihat EXC masih ada di bawah, akan coba revive kah? Tidak revive. Dia komit akan coba naik ke atas, tapi akhirnya memilih untuk revive terlebih dahulu. Betul, ini benar-benar membingungkan ya. Karena kembali lagi dia tahu dia punya momen untuk maju ke arah depan. Maksudnya untuk langsung melakukan sebuah confirm kill, tapi kembali lagi ada sebuah revive yang masih harus dilakukan. Bubu juga melakukan sebuah bait cook grenade dan Foxy berhasil di revive. Keduanya masih melakukan sebuah healing prom 3 melawan 2 saat ini, tapi ternyata Bubu udah mulai maju ke arah bawah. Ada sebuah knockdown kembali lagi. EXC sendirian tidak bisa. Geek menang secara manpower dan juga health point. EVOS dipulangkan ke lobby di peringkat ke-15. EXC kehilangan momentum tadi. Dia punya momentum, dia punya timing tadi. Dia harusnya maju, dia harusnya melempari granat, tapi nampaknya dia bingung antara memilih untuk push atau melakukan revive. Dan sehingga momennya pun hilang begitu saja. Ya, betul sekali. Ada sebuah utility battle yang mungkin tidak dilakukan, tapi belum selesai. Kita berikan sebuah analyze sedikit. RRQ yang sedang melakukan sebuah rotasi. Ada sebuah suppressing fire dari Victim. Bahkan dari Maestri berhasil untuk mendapatkan 1 play dari RRQ. 3 tersisa dari RRQ sejauh ini. Tapi di sisi lain juga Alter Ego akan fight dengan Onyx. Tadi Ken ditumbangkan, Slayer juga ditumbangkan oleh Morph. Wow, banyak sekali tim yang melakukan fight di sini. Dan di mana zonanya tadi mengarah ke Yasnaya. Kita lihat di mana Martin akan coba mencari. Ada KP di pas ada sebelum ke arah KP pun ter-takedown kali ini, akan coba di-commit killnya, tapi di sisi lain masih ada requirement takedown juga kali ini. Nick coba diburu, Nick pun on point kali ini. Wow, DP-nya on point Martin. Ini benar-benar
bener-bener outstanding ya. Ada sebuah pick kecil aja bisa mendapatkan sebuah knockdown demi knockdown. Kalian agak cukup kebingungan sih. Dr. Badru lebih milih untuk melakukan revive terlebih dahulu. Tapi ada sebuah bersistem yang coba dibangun juga. Nate bakal dilemparkan. What a nasty Nate dari Cleon. Cleon sedang fight ternyata dari jauh. Ada Big Fam meratakan tadi, malah men-steal fight yang sedang terjadi, menjadi third party, menjadi tim sapu bersih, menjadi pelakor kali ini. Wah, ini udah bener-bener another level ya. Karena kita lihat fight terjadi di mana-mana. Tidak hanya fight antara 1-2 tim, ada third party juga, ada long distance fight juga. Ini Bahkan wah, lihat aimnya tadi dari para pro player. Hanya butuh sedikit celah, dia bisa fight, dia bisa spray down ke arah depan dan men-take down tim-tim yang kelihatan dari jendela aja. wah men, ini udah gak wajar sih. Ini bener-bener udah sebuah permainan yang bener-bener objektifnya sama. Mencari peringkat tertinggi, placement dan juga poin tertinggi. Ditambah ada meta-meta baru, ada rotasi-rotasi baru yang ternyata lambat laun memberikan dampak yang cukup besar gitu loh di permainan para player. Wow. Oke, kita berlanjut kembali lagi. Begitu Red Alliance. Ternyata baru kelihatan sekarang setelah scraping yang dilakukan dari bagian farm. Udah menuju ke arah bagian atas dari mansion. Ada sebuah spot ke arah Auro dan juga Liquid. Bahkan Liquid dan Auro yang sedianya hanya tinggal 2 orang masih bisa untuk bertahan, dan itu dia. Ryzen dengan DP-nya. Gua sering banget lihat Ryzen. DP-nya ini benar-benar berbeda dengan DP yang lain. Betul. Dia bisa mendapatkan knockdown di jarak sejauh itu. Auro tinggal sendirian saja di belakang sana dan benar-benar harus hati-hati. Karena kalau kelihatan sedikit aja akan jadi mangsa berikutnya bagi Ryzen. Ini dia yang tadi saya bahas. Di mana para pro player yang bermain hanya butuh celah sedikit saja. Kelihatan sedikit langsung terkomit untuk di takedown, untuk knockdown. Kali ini Liquid buktinya ke tadi tertakedown oleh seorang Ryzen, dan Ryzen masih memburu lagi satu orang di depan sana. Auro yang coba dicari tapping-tapping dengan DP yang bergoyang. Betul banget, ini berbahaya banget tentunya bagi Ion yang menyisakan satu active player aja. Liquid juga cukup berjauhan, nggak ada obstacle yang benar-benar bisa untuk membuka jalan dari Liquid ke arah Auro. Masih mencoba untuk tapping, tapi sepertinya ada sebuah lower ground mungkin yang bisa untuk digunakan Liquid, tapi ada hit tadi masuk. Liquid udah sekarat banget. Tapi mungkin kita berpindah terlebih dahulu ke bagian zona. Di mana zona sekarang harusnya udah mulai tenang. Temponya udah mulai turun karena udah punya kompon masing-masing. Tapi tidak lama, karena selepas ini akan bergerak lagi. Ya, tidak lama lagi. Kemanakah Circle akan membanting kali ini, di mana tadi Liquid benar-benar sudah dipulangkan dan Circle-nya mengarah ke sebelah kanan sedikit dari Yasnaya. Itu open. Itu open banget. Hanya beberapa kompon di Yasnaya yang bisa digunakan, sedangkan di bagian kanan ya benar-benar open field di sana. Hanya ada satu kompon kalaupun masuk di sana, dan Bigetron sudah mengetahui hal tersebut. Zuxi bahkan sudah dikirim ke arah depan untuk memberikan recon ke arah teman-temannya. Cleon juga knockdown oleh Playzone yang udah sangat sakit tentunya. Auro belum bergerak kemana-mana. Oh, kita lihat kali ini Zuxi akan coba spray down ke arah depan, ke arah tim Aurora Kiryu. Akan coba diburu tadi, satu orang bisa tertakedown nampaknya. Tapi kali ini kita lihat Zuxi mengarah ke yang lainnya juga. Ada Gig di sana. Dia harus fokus ke dua arah, depan dan belakang. Kita lihat di mana Zuxi masih terus tapping dia dengan mininya ke arah depan dengan kali 6 tadi. Kita lihat masih terus tapping mencari dari tim Gig juga tim Aurora Kiryu. Hati-hati, di belakang dia ada Aurora Kiryu. Itu dia, ada sebuah third party involved di sini ya, di mana RRQ mulai maju ke arah depan. Ada sebuah need dilemparkan ke arah Ryzen, belum mengenai, tapi Zuxi udah mempunyai angle shot yang lain ya. RRQ cukup kesulitan, ada sebuah need dilemparkan, ternyata Molotov ke arah Nerpeko, kena DPS, satu orang juga udah mati. Nerpeko last man standing, ternyata harus di knockdown juga. RRQ yang lainnya itu Voldemort agak cukup berjauhan, tidak ada revive bisa dilakukan oleh Voldemort. Ya, betul sekali. Kali ini kita lihat di mana tadi dari tim Bigetron salah satu playernya, kalau nggak salah itu bisa mengambil sebuah airdrop tadi. Itu menjadi keuntungan juga, dia bisa mendapatkan satu serot bokop harusnya. Iya betul banget, vest level 3, helmet level 3, ditambah juga senjata airdrop udah kuat banget. Dan kita lihat, Yasnaya benar-benar menjadi padat. Ini udah sesuai dengan prediksi pemerintah ya, membuat perumahan di sini biar padat. Betul sekali. Itu dia, udah banyak player dan tim-tim yang udah mulai bergabung. Geektoms harus mati ternyata, terkena DPS mungkin. Ada sebuah tapping juga dari Spawn ke arah depan, mungkin maksud untuk mencari knockdown dari tim Bigetron. 1 hit, 2 hit, belum masuk untuk knockdown. Tapi lihat, sudah padat sekali Yasnaya sejauh ini. Ya, nampaknya perumahan Yasnaya laku dengan cepat kali ini. Banyak sekali tim-tim yang memiliki rumah favorit mereka masing-masing. Tapi Oni kali ini harus dipulangkan di posisi ke-13. Kita melihat Misery akan coba melemparkan bom ke arah depan. Grenade dilemparkan, akankah on point kali ini Misery ke arah depan tadi. Dan kita lihat nampaknya belum. Betul banget, ini ada 12 tim bergabung di sebuah perkotaan yang sudah sedikit. Karena setengahnya bahkan 3/4 yang udah dilahap oleh zona. Ini bener-bener tinggal mencari posisi placement yang cukup baik. Tapi Ion harus tertakedown oleh Boom yang sedang melakukan rotasi. Ryzen juga knockdown oleh Super Una dari bagian atas. Ini Bigetron benar-benar kesulitan. Hanya memiliki mobil-mobil yang bisa menjadi pembatas mereka. Kalaupun berhasil melindungi beberapa saat selepas ini, akan sangat sulit. Karena rotasi mereka udah terbaca oleh Arrow Wolf. Betul.
Dan itu sangat-sangat open, sangat-sangat terbuka angle shoot dari seorang Oh Renale. my Bahkan Renale God. bisa men-take down seorang Luxi tadi dengan mininya. Ini benar-benar kesulitan bagi Big Tron Red Alliance. Microboy mencoba untuk maju ke depan juga tidak bisa. Knockdown juga. Shoot dari mana-mana. Zuxi juga bergerak tidak bisa. Seluruh player Bigetron dihentaskan, dipulangkan ke lobby. Ada andil dari Aerowolf, ada andil dari Geek juga sepertinya. Ini benar-benar kesulitan bagi tim Bigetron tadi. Renale menjadi pemeran antagonis untuk Bigetron hari ini. Tapi Boom juga kali ini bisa meratakan Geek Fam. Nampaknya Boom juga menjadi pemeran antagonis untuk tim Geek Fam. Wah, ini luar biasa banget ya. Boom kembali lagi predict zone yang sangat baik, map awareness yang sangat baik. Mereka bahkan udah berada di dalam zona yang sangat dekat. Sementara itu di lain sisi, di lain kondisi, Yasnaya harus mulai bergerak. Dan kalau massive movement ini berbarengan, ini bakal jadi bloodbath. Ini bakal jadi pertumbuhan darah. Kalau kita lihat dari circle-nya, nampaknya rumah bata Yasnaya sebelah kanan itu harusnya masih masuk. Harusnya masih masuk, itu bisa menjadi rumah yang sangat-sangat menjadi idaman untuk semua tim. Betul banget, ditambah lagi dia lantainya tinggi. Betul. Bisa digunakan oleh Aerowolf mungkin untuk mendapatkan POV yang cukup luas. Tapi ternyata tim-tim lain juga pintar, mereka tidak kehilangan akal. Smoke sudah mulai dibangun, tapi lihat Keshi terlihat di sana. Langsung menjadi sebuah confirm kill untuk Victim. Terjadi di mana-mana, Lufre juga tiba-tiba hilang dari peredaran. RRQ juga sudah melemparkan sebuah nade ke arah Aura. Aura satu demi satu knockdown, misalkan Roses sepertinya sendirian saja. Di bagian belakang, lihat Smoke sudah dibangun. Tapi kembali lagi, belum terlalu baik karena di depan sudah banyak tim yang menunggu. Ya, nampaknya jembatan Smoke tadi dibangun, tapi kali ini kita lihat Spav akan coba mencari player-player dari tim Morph. Ini dia, kita lihat Aura. Oh, kali ini kita lihat dari tim Iron nampaknya akan coba sepeda ke arah depan, tapi tidak mendapatkan siapapun. Nampaknya Spav masih mencari dari tim Morph. Di depan sana ada Zay juga tadi. Betul banget, Spav juga sudah mulai menutup angle shoot dari bagian jendela dengan Smoke yang sudah dibangunnya. Di bagian belakang Siren masih cukup kesulitan untuk masuk. Tim-tim lain juga Morph, bahkan yang tadi mencoba untuk masuk juga cukup kesulitan. RRQ juga Voldemort last man standing dipulangkan ke lobby. Victim sudah mendapatkan sebuah rumah kecil di sana, tapi Potato sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Sanskoy, rumah ini menjadi rumah idaman. High ground juga bisa mendapatkan banyak sekali vision. Ya, betul sekali, tapi kita lihat dari mana Victim nampaknya akan fight terlebih dahulu dengan tim yang ada di sebelah kirinya. Kali ini kita lihat, ya benar sekali, Misery akan coba merevive 1, 2 orang ter-take down, 2 orang bisa merevive. Ini harusnya masih full 4 orang dari tim Victim. Iya, tapi kembali lagi tidak hanya full manpower yang dibutuhkan, tapi juga positioning dari Morph menyisakan No Mercy dan juga sepertinya Rensky. Ada Siren yang pelan tapi pasti mulai bergerak ke arah dalam. The Pillars sudah cukup kuat juga mendapatkan sebuah kampan di bagian central zona. Boom juga melakukan suppressing fire. Begitupun Victim, begitupun Aerowolf, semuanya masih menjaga tempat mereka. Victim benar-benar kelihatan dia bagian depan sana, tapi Potato belum bisa melakukan sebuah shot. Di sana satu knockdown, Banyu yang kedua, 3 bahkan menyisakan Chisun sendirian saja di bagian bawah, dan ini akan menjadi kesulitan bagi dia melakukan fight dengan satu tim total tim yang masih full. Chisun masih mencoba untuk masuk ke arah dalam, tapi kembali lagi ada player-player Aerowolf yang menjaga. Ini akan sulit bagi Chisun untuk maju ke arah dalam. Ya, Chisun menjadi harapan terakhir, nampaknya akan coba diburu, akan coba dicari oleh tim Aerowolf. Kali ini sudah sangat-sangat kuat tim Aerowolf di area ini, tapi mereka harus maju sedikit, mereka harus masuk ke dalam circle, dan The Pillars sudah menunggu di dalam circle-nya. Iya, betul banget, tiba-tiba sebuah James zona kembali lagi terjadi. Hanya The Pillars sejauh ini yang mendapatkan zona. Si Ren juga sepertinya udah dipulangkan ke lobby karena sudah hilang dari peredaran juga. Menyisakan 5 tim, The Pillars, Aerowolf, Boom, Victim, dan juga Morph Team. Ya, nampaknya tim TP mereka ada di center circle-nya, tapi saat mereka ada di tengah itu menjadi semua perhatian dari masing-masing tim yang masih tersisa itu ke arah The Pillar semuanya tadi. Tapi nampaknya tadi No Mercy bisa melemparkan sebuah bom ke arah depan, tapi kita lihat kali ini tim TP akan coba dipush dari berbagai arah. Ini Boom benar-benar cerdas, menyisakan Ikyar di bagian belakang pakai AWM. Saat push terjadi ada sebuah knockdown yang dilakukan, tapi defensive line dari The Pillars juga tidak kehilangan akal. Nate dicoba untuk dilemparkan dan berhasil. 2 orang Ramones juga Voker knockdown. Kesempatan bagi Morph juga maju ke arah dalam. The Pillars benar-benar berada dalam kondisi yang sangat kesulitan. Wow. The Pillars inilah yang tadi saya bahas. Mereka punya area yang enak, tapi saat kalian punya area yang enak, semua tim pingin area itu, semua tim akan maju ke area tersebut, akan dipush dari berbagai arah. Iya, betul banget, banyak banget angle shoot, banyak banget rotasi yang coba dilakukan dari tim-tim yang bersangkutan. Tadi ada Boom, kemudian juga ada Morph Team. Saat ini Aerowolf juga akan menjadi kontender yang sangat berat karena masih 4 orang, masih mencari Victim. Victim masih bergerak dengan 2 last man standing. Yang Chisun di sana loncat ke sana dan kemari, dan itu dia last man standing dari Victim. Dipulangkan ke lobby. Aerowolf yang dikirim terlebih dahulu untuk melakukan recon karena depan. Knockdown dari belakang masih ada Ikyar. Hati-hati, 1 knockdown, 1 langsung confirm kill. The Pillars kembali lagi terdesak dalam keadaan yang sangat-sangat buruk di bagian central zona. The Pillars menjerit
kesakitan harusnya mereka. Semua tim, sebanyak ini tim nembakin gua, semua nyakitin, nyakitin untuk The Pillars. Kali ini kita melihat di mana Ikyar juga dari sisi yang lainnya kita lihat. Aero juga akan maju mereka. Betul banget, ada sebuah smoke udah dibangun oleh Aerowolf. Super Una masih melakukan sebuah suppressing fire, maksudnya meledakin kendaraan. Mungkin ada orang di belakang sana, Rensky tidak bergerak, hanya tiduran, tapi ternyata ada Nate yang dilemparkan oleh The Pillars. Knockout, Morph di peringkat keempat. The Pillars killing spree, tapi apakah bisa bertahan lama? Karena Aerowolf mat orang udah mulai maju ke arah depan, merangsek ke arah depan. Hati-hati, ada utility dilemparkan, ini akan menjadi berita buruk bagi The Pillars. Ya, melemparkan tadi semua grenade harusnya kental dan memberikan damage ke arah Spauf. Kali ini Potato juga akan coba merangkak kali ini. Maju-maju. Spauf sudah proning di sana, akan coba mencari. TP ada di dalam check ini. Betul banget, ada WC kecil di sana ya. Digunakan oleh The Pillars untuk bertahan terlebih dahulu. Ikyar tidak perlu untuk melakukan sebuah gerakan yang terlalu masif, tinggal menunggu. Dapat placement yang cukup besar juga, tapi kita lihat Aerowolf dan The Pillars juga. Renalri masih mencoba untuk prefire ke arah dalam. Udah terbuka, ada ruangan di sana. Harus memolotov dilemparkan, tapi ada sebuah prefire juga dilakukan. Tinggal misalkan satu orang lagi. Tinggal Argenta, last man standing dari The Pillars saat ini. Terlihat sedikit di sana ada sebuah suppressing fire dibantu. Hampir knockdown dari Aerowolf, tapi ini akan menjadi berita buruk karena Argenta benar-benar sudah diketahui. Lihat ada movement dari Potato, ada sebuah konfirmasi maju ke depan dengan FPP mode. Dan itu dia The Pillars dipulangkan ke lobby, misalkan boom, dan juga Aerowolf 4 melawan 1. 4 melawan 1. Ikyar menjadi orang terakhir kali ini, akan coba mendapatkan satu orang. Ikyar mendapat Spauf, akan bisa mendapatkan yang kedua, tapi tidak bisa nampaknya. Aerowolf mendapatkan winner chicken dinner di match yang kedua.